para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja kawe gara-gara yen pengen urip kaya aja kawe kang guru kita ben urip sempurna. Kudu iso ngomong rasa, kudu iso ngomong jiwa raga. Kabeh iku ana tata carane, ora iso sakarepe dhewe. Kudu ana guru lan mursite, kudu ana laku lan tirakate. Donya iku wis tuwa umure, wis berusaha sakarepku dhewe. Sagung dumadi rahayu rahayu. Salam waspada untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk negeri kita Nusantara tercinta. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan wejangan dari Pak D Toko. Untuk menyingkat waktu, sumangga Pak D, waktu dan tempat saya persilakan Pak D. Ya, salame bos sapake boyo kono ya. Iya, Kesempatan bagi iki saka biasa de bedaran babakan sasmitane alam ngono ya. iya. Dadi jaman saiki para penduduk bumi khususnya rakyat Nusantara kuwi padha nunggu sing jenenge Jangka Jayabaya ngono ya. Iya, Pak D. Ning kono sing tersohor jaman biyen sing disekani ya kuwi Prabu Jaya. Iya, Ya. iya, Pak D. Sing kondang Aden lan Wicak Sono. Iya. Terus ramalane kuwi akeh kedadeane, jangkane kuwi tekan karo apa sing disampaiake. Senajan pirang-pirang tahun ananging dadi kasunyatan lho ya. Iya, Pak D. Semakin ya. Iya, Pak D. Nah, pada malam hari ini Pak D Toko ingin menyampaikan sasmitane alam. Nah, terutama penduduk bumi, khususnya penduduk Nusantara ini sedang menunggu-nunggu jangkanya atau ramalannya Prabu Jayabaya, ngoten ya Pak. Zaman dahulu Prabu Jayabaya itu salah seorang yang terkenal tersohor Pak D, terkenal adil dan bijaksananya Pak D. Nah, ramalan dan jangkanya itu bisa terjadi walaupun jaraknya lama bertahun-tahun, itu jangkanya atau ramalannya itu bisa terjadi Pak D. Ngoten Pak D. Dadi kabeh mau kabeh wis dadi kasunyatan dicikuk wae salah sawijining pelajaran babagan jangkane Jayabaya ngono ya. Nalika biyen Prabu Jayabaya kuwi ngandhakake yen besok sejeneng wong tuwa kuwi tuane bakal disia-sia ning anak, ditinggal anak ora diurusi. Nyatane saiki kasusnya nyata akeh sing wong jompo-jompo ditinggal karo anake, dititipke ning patet jompo wis jenengan kadang ora diurusi ora apa ngono ya. Iya Pak D. Nah, apa yang sudah diramalkan jangkanya Jayabaya itu banyak sekali yang terjadi. Salah satunya adalah ramalan dari Prabu Jayabaya itu besok akan ada orang tua yang akan ditinggal anaknya gitu Pak D. Nah, pada saat sekarang ini sudah terjadi Pak D, hal seperti itu Pak D. Banyak orang tua yang ditinggal anaknya, yang ditaruh di panti-panti jompo itu Pak D. Nah, bahkan ada yang lebih ngeri lagi Pak D, ditinggal begitu saja, tidak ditaruh di panti jompo Pak D. Lah kuwi tanda-tanda sasmitane akhir zaman dulu ya. Iya. Makane kijiko salah sawijining pelajaran babagan kon kuwi mau wis nyandhakake modakane sing jenenge lemah gede Banyuwangi karondo ora ono budi pekertine pengorbanane kelawan wong tuane. Akhire anasir-anasir kuwi mau dadake murka karena ora eling asal usule babakan anasire mau ngono ya. Iya Pak D. Iya. Lah itu semua adalah tanda-tanda sasmitanya akhir zaman gitu ya Pak D. Hal itu yang menyebabkan murkanya lemah geni banyu angin, tanah, api, air dan angin gitu Pak D.
Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang terutama anak yang tidak punya budi pekerti luhur terhadap orang tuanya gitu Pak De, sehingga empat anasir itu murka Pak De. Itu babakan bukan babakan pribadi individu di manungsa nek alam donya ngono ya. Nggih Pak De. Sebagian gedene kuwi akeh para penggawa pejabat sing ora duweni budi pekerti kelawan para rakyate. Aku yo ndandakake murkane ngalam. Kene lemah gede bayangin mau kalau kowe dikuasani pangeran. Anasire ya saka pangeran. Nek pangerane murka, anasire ya murka ting perwakilane ngono ya. Iya Pak De. Lah itu semua merupakan masalah individu yang ada dalam semesta ini Pak De. Yang lebih besar lagi sekarang itu banyak para pejabat yang tidak punya budi pekerti luhur terhadap alam, terhadap rakyatnya gitu Pak De. Sehingga menyebabkan keempat anasir itu murka Pak De. Kalau yang maha kuasa murka, lah itu nanti empat anasir itu juga ikut murka Pak De. Wis dadi kasujatan, ini aku guyonan. Kali basane kok nek boyo bacel lembahku dadi kobongane dinti. Saiki wis sekti nyoto. Akeh papan panggonan sing kobongan, mbok omah, mbok hutan, mbok apa ngono ya. Iya Pak De. Nah itu sudah menjadi kenyataan. Dulu Pak De Toko pernah sambil bercanda gitu ya Pak De. Kalau moyo itu apa istilahnya itu macul gitu ya Pak De. Nanti akan terjadi banyak kebakaran. Nah sekarang itu sekarang banyak terjadi kebakaran, entah itu rumah, gudang dan lain sebagainya itu terjadi kebakaran Pak De. Betul, brand kebul tak omongke kok nek kebur sumur dadake kebanjiran. Sasmitane alam nyatane ya ono papan panggonan sing kebanjiran ya. Begitu juga Pak De Toko dulu pernah menyampaikan kalau gembul ngebur sumur nanti akan terjadi kebanjiran Pak De. Sasmitanya alam seperti itu Pak De, dan sekarang kan sudah menjadi kenyataan banyak terjadi banjir di mana-mana Pak De. Ora becok biar krepo tak wanci-wanci aja mulai kipas angin kok dadake putih bleyong. Sing paling medeni ora kok putih bleyong dadake tornado ya dadi kejadian lho ya. Begitu juga Pak De Toko juga pernah menyampaikan kepada Krebo di wanti-wanti agar supaya Krebo tidak menyalakan kipas angin, nanti akan menyebabkan puting beliung dan yang lebih besar juga terjadi yaitu angin tornado Pak De, dan itu sudah menjadi kenyataan Pak De. Dadi kuwi kabeh mau sadepo guyonan ning dadi kasujatan lho ya. Iya Pak De. Jadi semua itu adalah guyonan, candaan, sanepan, tapi semua itu menjadi kenyataan Pak De. Semedeni kuwi babakan penungsa yen kabeh ora ngerteni budi pektine babakan bumi pertiwine. Aku ndadekake gempa kuwi ya dadi kasujatan lho ya. Yang lebih menakutkan lagi adalah budi pekerti manusianya itu Pak De. Kalau tidak tahu budi pekertinya terhadap bumi, itu menyebabkan gempa, dan ini sudah menjadi kenyataan Pak De. Papane nelpone wong jaman ben duwe kekucengane babakan Trisulaweda kuwi ndadekake pegangan utawa cekelan kembali wong jaman biyen dulu ya. Makanya ilmunya orang-orang dulu itu berpegangan dengan yang namanya Trisulaweda, itu menjadi pegangan orang-orang zaman dulu dalam menuntut ilmunya dalam kehidupannya sehari-hari Pak De. Jadi ora kok bahas babakan yang tokoh sak siswane ki agamane apa kok bahas ya Trisulaweda ngono ya. Nggih Pak De. Dadi kabeh dicekel sejenenge kabeh kitab suci kuwi saka Gusti agar iso mlajari dicekup intisari ini ora beda kok saiki kuwi kitab sucine akhir zaman wis dimuat nek Al-Qur'an lho ya. Iya Pak De. Lah ini bukan kok membahas masalah yang tokoh dan sesuanya itu agamanya apa, itu bukan seperti itu gitu ya Pak De. Lah semua kitab suci itu berasal dari Gusti yang Maha Kuasa gitu Pak De. Semua itu kalau tahu maknanya, tahu isinya itu semuanya
sudah dirangkum di akhir zaman ini dalam Al-Quran, Pak De. Tadi kabeh mau jenenge Injil, sing dhisik malah Zabur lho ya. Zabur, Pak De. Zabur, Taurat, Injil, Quran, kuwi kabeh kuwi dadi kesempurnaan wahyu ning ilahi. Mereka coba kadang kalau ki menungso ngotak-atik wahyu ning ilahi ditambah-tambahi ngono ya. Iya, Pak De. Iya, lah kitab dari yang Al-Quran itu seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu merupakan kesempurnaan daripada kitab ilahi atau yang maha kuasa gitu, Pak De. Terkadang itu manusia itu mengotak-atik sendiri, bahkan juga menambah-nambahinya, Pak De. Karena bedanya Injil kuwi ono perjanjian lama, perjanjian baru, udah otak-atik menungso ngono ya. Iya, Pak De. Begitu juga dalam Injil itu kan ada yang namanya perjanjian baru, dan Injil perjanjian lama itu kan hasil otak-atiknya manusia, Pak De. Jadi beda kalau Quran itu ora ono babakan perjanjian, ono ya kalam ilahi karo sejarah wong luhur zaman biyen dulu ya. Iya, Pak De. Nah, berbeda dengan Quran, kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada perjanjian seperti itu, Pak De. Adanya itu dalam Quran adalah kalam ilahi yang mensejarahkan orang-orang luhur zaman dahulu, Pak De. Makanya aku sering nyebutnya babakan Triwislaveda kuwi mau karo inti sarine sakabehane kitab. Dadi kuwi dimuat Triwislaveda ngono ya. Makanya pada tokoh ini membahas masalah Trisulaweda ini merupakan inti semua kitab-kitab itu, Pak De. Makanya Pak De menyampaikan masalah Trisulaweda ini, Pak De. Karena udah kono ceto ajaran ini babakan Trisulaweda, karena ajaran ini kau ora dibangke ngono ya. Iya, Pak De. Karena di situ sangat jelas ajaran Trisulaweda itu, yang dia, Pak De. Ini Pak De tokoh bertanya apa itu ajaran Trisulaweda itu, Pak De. Yo Kang Kabul. Pangapunten yang kirim mangertos ya. Biar kayak ilmu Arab, bisa Jawa-Jawa, pakai Jawa ya ngerti ya. Lah nggih, Pak De. Nggih, Pak De. Pripun, Pak De? Ya, bener deh. Kembul. Super, Pak De. Kembul ya lali banyak kak. Lali, Pak De. Jadi salah-salah saya cari gitu ya. Nggih, Pak De. Cari anak pramudang, cari Jawa lali. cari apa lah. Jamelane ke, Pak De. Saya bangda wakati. Trisulaweda niku ya masalah kejujuran, berjalan yang lurus, jujur, lurus, dan sing setunggal apa, Pak De malah? Jujur, lurus, sing setunggal malah lali, Pak De. Sini Pak, bener. Nah, nggih, jujur, lurus, dan benar, Pak De. Sebagai ya. Nggih. Nah, ini Pak De tokoh bertanya apa itu ajaran Trisulaweda itu, ternyata yang ditanya Kang Kabul itu belum bisa menjawab, Pak De. Kalau diajari Arab nggak mudeng, Pak De, nggak paham. Kalau diajari Jawa lupa itu jawabnya, Pak De. Nah, itu tadi saya jawab bisa dua, yang satu lupa, Pak De. Ajaran inti dari Trisulaweda itu adalah jujur, benar, dan lurus, Pak De. Anggaran sejak kalau kuwi berarti ya sekuasane. Inti sari ini kitab suci ngono ya. Iya, Pak De. Nah, kalau sudah memegang ketiga ajaran itu, sudah menguasai ajaran kitab suci, Pak De. Jadi bangane manusia kuwi arep ketemu jujur kuwi direwangi kadang kula ngapusi ngono ya. Iya, Pak De. Arep ketemu dalan lurus direwangi mega. Ketemu bener direwangi salah ngono ya. Nah, manusia itu mau ketemu yang namanya jujur itu biasanya dimulai dari bohong dulu, Pak De. Mau ketemu jalan yang lurus biasanya melalui jalan yang belok-belok dulu, Pak De. Mau ketemu jalan yang benar biasanya dilalui dengan yang salah dulu, Pak De. Orang beda sendawa ning Palangkaraya karo Nusantara kuwi. Arep ketemu ilmu sing asli, yo di kayak ilmu sing palsu dhisik lah ngono. Iya, Pak De. Ketemu sing asli kok. Iya, Pak De.
Nah begitu juga di Palangga Kearifan Nusantara ini siswa-siswanya Pak De. Kalau mau ketemu ilmu yang asli ya diberi ilmu yang palsu dulu baru ketemu ilmu yang asli ya Pak De. Kata kalau dikai ilmu sing palsu dhisik ngono wis kemati di jamak ngono ya. Iya Pak De. Kalau kaya wis lakune bener wis lurus. Pasalane wis jujur lakune ngono ya. Iya Pak De. Nah, baru dikasih ilmu yang palsu aja sudah kemelintih Pak De, geleleng gitu Pak De. Sepertinya sudah benar, sudah jujur, sudah lurus gitu Pak De. Aku nek ku mau wis ketemu barang sing palsu, lakune ya palsu, lagi ketemu barang sing asli lakune ya asli ngono ya. Nah itu kalau baru sudah ketemu barang yang palsu, ilmu yang palsu, nanti baru ketemu barang yang asli, laku dan ilmu yang asli Pak De. Makanya saat kuwi siswa Palangga Kearifan Nusantara kuwi ayo padha kabeh padha nunggu-nunggu kabare sing disapake Jayabaya nek besok ki bakal ana sing jenenge Ratu Adil ngono ya. Iya Pak De. Makanya siswa-siswa di Palangga Kearifan Nusantara ini menunggu kabar dari ramalan Jayabaya bahwa nantinya akan muncul yang namanya Ratu Adil Pak De. Nanti Joko di Jayabaya sing terbukti kuwi Gurkari babakan Satria Penyingit karo Ratu Adil sing besok bakal dipimpin karo Raja Agung sing duweni prabawa kang lungkur ngono ya. Jadi jongko atau ramalannya Jayabaya itu yang belum terbukti adalah munculnya Ratu Adil dan Satria Penyingit gitu ya Pak De. Nanti akan menjadi pemimpin agung yang berwibawa Pak De. Karena kuwi mau disimbolake babakan Ratu Adil, Satria Penyingit, babakan Raja Agung. Kuwi sasmitane sing ditilekake. Karena apa? Karena sing duwe titah pengejawatan bocah lagi angon ngono ya. Oke Pak De. Nah itu masalah Sanepa Ratu Adil Satria Penyingit Raja Agung itu masih disembunyikan karena merupakan titah gitu ya Pak De. Karena orang yang ngejawantah itu masih angon Pak De. Dadi kuwi kabeh sarwa sanepa. Ada kunci ning bocah kok iki mau sing nyekel sasmitane alam babakan Ratu Adil lan Satria Penyingit gitu ya. Nah semua itu memang Sanepa semua gitu ya Pak De. Jadi kuncinya itu terletak pada bocah itu yang lagi angon atau lagi menggembala itu tadi Pak De. Gambaran simbolis gitu ya. Oke Pak De. Nah itu merupakan gambaran atau simbolisnya Pak De. Tadi ini seliramu pengerti sejati ini pengejawatan babakan Ratu Adil Satria Penyingit babakan sejenenge Raja Agung sing duweni budi-budi kang luhur. Aku sinaune karo bocah angot dulu ya. Iya Pak De. Jadi itu semua adalah Sanepa atau gambaran ya Pak De. Kalau ingin mengetahui yang namanya Ratu Adil Satria Penyingit dan Raja Agung itu ya harus belajar kepada bocah yang angon tadi Pak De, yang lagi menggembala tadi Pak De. Nek ora kenal di aku lah delu-elu. Aku cerita ngene iki biasane gambul ki dadalan contoh sok tuku wedhus ki angon. Iya Pak De. Pancane ngene Pak De. Pancane ditakoki ngono ya. Pancane bocah angon ngono ya. Iya Pak De. Tapi ini semua tidak boleh diaku-aku atau dielu-elu Pak De. Nah, itu biasanya gambul itu tukang jualan soto, malah menggembala kambing lah itu nanti malah ditanya-tanya karena sedang angon Pak De. Ora beda kaya kabul barang kuwi biasane dadi pimpinan proyek kontraktor sesuk tuku wedhus angon terus jalan bae ben digoleki wong ngono ya. Begitu juga dengan Anto Kabul ini Pak De, yang biasanya pekerjaannya dari pimpinan proyek, besoknya itu beli kambing angon biar dicari orang-orang, biar ditanya-tanya gitu Pak De. Kamu kok kuyen bener-bener kabul karo gambul ki angon, dadi bocah angon sing takoki jawabane mah mletre ngono ya. Nah, padahal yang namanya Kang Kabul dan Kang Gembul ini benar-benar jadi bocah angon, benar jadi bocah angon.
Kalau ditanyai malah jawabannya meletre ya Pak De. Telalai ono tokoh-tokoh berspiritual, ada kerungu jangan iki lomba-lomba golek bojangon, adalah ketemu kabul, sejam lah kepenak ngono ya. Iya Pak De. Udah salah, jadi iki santri pendidikan si aku iki betul aku ki nyaman dadi bojangon sama Iya Pak De. Lah kebetulan kalau sudah mendengar wejangan yang tokoh ini, banyak para spiritual mencari-cari bocah yang sedang angon itu adalah kebetulan ketemu Gambul itu ya Pak De. Lah Gambul ditanya dan Gambul menjawab, lah sebenarnya Satra Piningit ini ya saya ini ya Pak De. Nah saya kan lagi nyamar jadi bocah angon gitu ya Pak De. Ada tambah bletre ngono ya. Iya Pak De. Kalau jawaban seperti itu kan tambah meletre Pak De. Jawabannya kebol mesti inilah. Biasanya kadang sinau niki diajari babakan perkitaban palsu dhisik ngono ya. Jawabannya tadi palsu ngono ya. Iya Pak De. Aku ya bosangon, ya sejatine aku iki raja agung. Jatine ratu adil ya bojoku, tak geleke lah ngono. Iya Pak De. Nah, apa yang merupakan jawaban Gambul ini palsu karena memang lagi diberikan ilmu yang palsu itu ya Pak De, lagu yang palsu itu ya Pak De. Nah, makanya Gambul itu ya bilang sebenarnya Raja Agung itu aku dan Ratu Adil itu istriku dan saya sembunyikan gitu ya Pak De. Dunia persilatan koplak cara dari ngomong. Nah, kalau mendengar jawaban Gambul itu di dunia persilatan koplak semua Pak De. Abang kabeh ki basa. Saya jenenge bocah kon ki yo mung sing iso kendhaleni babakan hawa sangone. Tidak tanduke kudu wis manut babakan lelaku. Dalan sing bener, aku sing jujur. Aku sing bener lurus ki aku ngono ya. Iya Pak De. Lah yang dimaksud bocangan itu adalah bocah yang sudah bisa mengendalikan babakan hawa songo itu tadi ya Pak De. Dan semua tindak tanduknya itu sudah jujur, sudah benar dan sudah lurus Pak De. Terus batine kuwi wicaksana. Napa kahanan sembarang apa? Wae. Iso mutusi kanthi adil. Apa sing bakal metu saka lesane nyikapi babakan permasalahane ngono ya. Terus sebatannya bocah angon itu tadi adalah bijaksana gitu ya Pak De. Dan bisa memutusin semua masalah yang keluar dari lesannya itu secara adil Pak De. Makanya nek iso ngono kuwi iso dadi raja. Iso nyambung kelawan gustine, duweni watak sing budi-budi luhur sing ditancepke saka pangerane ngono ya. Iya Pak De. Makanya kalau sudah bisa seperti itu akan menjadi raja di raja yang bisa nyambung dengan gustinya gitu ya Pak De. Makanya nek wis tak medal babakan kene kuwi ora mukal kabeh wong ana kalam donya nek duwe sifat iki mau iso disebut jenenge bocah angon, ratu adil, raja agung ngono ya. Iya Pak De. Makanya kalau yang sudah Pak De sudah memodal seperti ini, semua orang yang ada di dunia ini kalau sudah bisa seperti itu bisa disebut menjadi Ratu Adil, Raja Agung dan Bocah Angon Pak De. Nanging ora gampang laku kaya ngono kuwi, makane disingkitake si jenenge Ratu Adil. Karena persipatannya ora gampang dikuasani saben menungsa ngono ya. Nggih Pak De. Padahal lagu seperti itu tidak mudah ya Pak De. Makanya disingitkan atau disembunyikan ya namanya Ratu Adil itu Pak De. Karena untuk menguasai sifat-sifat seperti itu bagi manusia itu sangatlah sulit Pak De. Makanya kaya Gembul karo kabel kuwi senajan mbok dadi berdangon. Ya ora iso karena apa wong jenenge Ratu Adil iki kudu iso nyejahteraake marang kawulane sakabehane titah ngono ya. Ya Pak De. Makanya Kang Gambul dan Kang Gambul ini walaupun membo menjadi bocah angon
Tapi ya juga tidak bisa ya Pak, karena Bocah Angon itu atau Ratu Adil itu bisa mensejahterakan rakyat sekitarnya Pak. Ora sedek aku ngono ya. Jadi tidak bisa diaku-aku Pak. Kon sejahtera keluarga dia dhewe durung iso, kalau sejahtera wong liya ngono ya. Ya, Pak. Mensejahterakan keluarganya sendiri aja belum bisa, mau mensejahterakan orang lain Pak. Membo dadi bocah kon gayane tuk wedhus e utang lah ngono. Iya Pak De. Nah, member-member jadi Bocah Angon, padahal beli kambingnya itu uangnya hutang Pak De. Ngono kali jaga kalau mewah lah yo ora masuk akal lah ngono. Gitu kalau mau mensejahterakan, mau memberikan itu sudah tidak masuk akal Pak De. Kalau simbole sejenenge Satria Beringin Ratu Adil Raja Agung kuwi iso mimpin negarane, iso sejahterake gawe kemakmuran ya. Iya Pak De. Karena simbolnya Ratu Adil Satria Beringin Raja Agung itu adalah orang yang bisa memimpin negaranya secara aman dan Pak De, sejahtera Pak De. Makanya iki digedunggu Jokone Jayabaya kuwi. Opah cisik lembaga di Banyuwangi ini lagi siar lagi dakwah kanggo semesta alam ngono ya. Iya. Makanya untuk menunggu jangkanya Jayabaya itu, maka Empat Anasir lembaga di Banyuwangi itu bergerak dulu untuk siar alam Pak De. Makanya Mas Podo iki si jenenge bencana iki urung rampung, urung mari ngono ya. Iya Pak De. Sing interesasi ning alam donya ndi sing kedadian ngono ya. Iya Pak De. Makanya kita itu harus waspada karena bencana yang ada di alam di dunia ini belum selesai Pak De. Karena masih mengelilingi mana daerah yang akan terjadi bencana itu tadi Pak De. Tadi aja sombong nek papan namun dalane aman ora kena bencana. Aja sombong, alhamdulillah kena kuaman dhewe liyane do kena. Makanya kalau aku tak jaga, nak bakal kena ngono ya. Kamu barang ngomong ngono ke malah kena ngono ya. Makanya kita janganlah sombong kalau di daerahnya itu belum terkena bencana, lah malah bilang daerah saya aman karena saya jaga gitu ya Pak. Padahal baru selesai bicara seperti itu, daerahnya terkena bencana Pak. Tadi para siswa apalagi di Kerapan Santoro kuwi. Kadang kuwi tak kei ngilmu sing palsu. Dadi rumangsane dadi pengendali, ojo mati ngono ya. Iya Pak De. Nah makanya bagi siswa Padangan Karipan Nusantara ini, karena Pak De Togo kemarin memberikan ilmu yang palsu sebagai pengendali, maka janganlah kemagip, janganlah sombong Pak De. Aku lak ngomong tenang wae, khusus siswa Padangan Karipan Nusantara sing wis bakal aman wilayah ngono ya. Iya Pak De. Nah kemarin kan Pak De Togo sudah menyampaikan tenang saja bagi siswa Padangan Karipan Nusantara. Kalau sudah melaksanakan bakal aman gitu ya Pak De. Kamu kok nek ora nyampung kelawan semesta pribadi ini, semesta alam liyane nyampung kelawan Gusti ini, senajan dicok bakali, ya padha wae dadi wajine kena. Babakan bencana ya kena ya. Padahal kalau tidak nyambung semesta pribadinya, semesta alamnya, dan tidak nyambung dengan Gustinya, walaupun sudah cok bakal, kalau terjadi bencana ya bisa juga terkena bencana itu tadi Pak. Lalai kok kabul kalau kabul wis cok bakal. Kadang wis rumangsa cok bakal santai-santai wis ora gelem dirakat. Wis rumangsa aman ngopi utut bencana kucek kekuyu telalai malah kena ngono ya. Nah, seperti Kang Kabul dan Kang Gambul ini merasa sudah cok bakal, tidak mau tirakat. Lah malah ditinggal ngopi udut, malah tertawa saja ada bencana. Setelah itu malah terkena bencana Pak De. Makanya dong di papan pakoda sih kena bencana, sirama yo kudu dharma, ndongaake supaya tidak ayam tentrem keselamatan, ora malah cekekuyu, dekapok-kapok nek ngono ya. Iya Pak De. Makanya kita sebagai siswa Padangan Karipan Nusantara, kalau di mana saja ada terjadi bencana, kita harus mendoakan biar
tentrem ayem aman gitu ya Pak De. Jangan malah ditertawakan Pak De. Karena apa kadang kalau kuwi nek wis ujub kesombongan lalek kesamubarake ngerti kahanan bahwa takone sekena bencana malah seneng atine wis bedang-bedang kukut bedang tontak menungsane masalah urip dhewe lah ngono. Nah, karena kalau sudah wujud kesombongan itu sudah melupakan segalanya Pak De. Walaupun sudah tahu di mana akan terjadi bencana gitu ya Pak De, karena sombong dan malah senang ya Pak De, malah biar terjadi bencana semua, biar habis semua manusia. Emangnya mau hidup sendiri gitu ya Pak De? Ayo bayangno nek apa-apa aja apa-apa entek. Siramu nek bisa dhewe kuat sepiro tahane lah ngono. Iya Pak De. Nah, coba kita bayangkan kalau semua hancur, semua habis, binasa gitu Pak De. Kalau kita hidup sendiri sampai berapa lama kita bisa bertahan gitu ya Pak De? Salahnya kudu kuwi ya tambah cetha ngono ya. Iya Pak De. Iya Pak De. Setiap jangan pakai iki kudu sasmita ini jelas kudu titis aku disinau babakan Sarepo kuwi kudu bener-bener ketemu di sare iki. Yen nampa piwulangan kudu bener-bener dijumpuhke kalawan ciptane rasane karsane bendadake karyane ngono ya. Iya Pak De. Makanya jangan malam hari ini itu harus tahu sasmitanya, intisarinya gitu ya Pak De. Dan nanti kita jumpukan dengan cipto dan rasa kita bisa nyambung, nanti ketemu karyanya Pak De. Tadi jangan lagi dila-dila wae intine waspada dengan diwae kalau ndo iki siji jenenge lemah banyuwangi lagi obah. Tadi kudu hati kudu ya. Iya Pak De. Ya, bersama Pak De Toko malam hari ini ya seperti ini saja. Yang penting Pak De Toko menyampaikan kita harus waspada, eling dan waspada karena bencana-bencana itu sekarang sudah ada di mana-mana Pak De. Sekitar waktu kedua tutup udah ya. Oke Pak De. Dan demikianlah wejangan yang sudah disampaikan Pak De Toko pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak De Toko malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Cukup sekian dulu, nanti bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagung itu mati rahayu.